نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam yang berbahagia ini, dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berjumpa kembali dalam kajian pekanan, yaitu tentang Sahih Bukhari. Kita masih dalam bab atau pemasalan yang ketiga, yaitu tentang ilmu. Kita masuk ke bab yang ke-27, hadis ke-89. Bismillah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala babu at-tanawubi fil ilmi. Qala hadatsana Abul Yaman, namanya adalah Al-Hakam Ibnu Nafi. Abul Yaman Al-Hakam Ibnu Nafi. Qala akhbarana Syu'aib, itu Syu'aib Ibnu Abi Hamzah. An Zuhri Muhammad Ibnu Muslim Artinya di sini adalah perpindahan sanad. Qala Abu Abdillah, itu Imam Bukhari. Wa qala Ibnu Wahbin, yaitu Abdullah Ibnu Wahbin. Qala akhbarana Yunus an Ibnu Syihab an Ubaidillah ibni Abdillah ibni Abi Thawr an Abdillah ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma an Umara radhiyallahu ta'ala anhu qala kuntu ana wa jarun li minal ansar fi bani Umayyah ibni Zaid wa hiya min awalil Madinah wa kunna natanawwabu nuzula ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yanzilu yawman wa anzilu yawman fa idza nazaltu ji'tuhu bi khabarin dzalikal yawmi minal wahyi wa ghairihi wa idza nazala fa'ala misla dzalik fa nazala sahibi al ansaru yawma naubatihi wa daraba babi darban shadidan wa qala athamahu fa fazi'tu fa kharajtu ilaihi fa qala qad hadatha amrun adhim qala fa dakhaltu ala Hafsata fa idha hiya tabki fa qultu talaqakunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalat la adri thumma dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa qultu wa ana qaimun atalaqta nisa'ak qala la fa qultu Allahu akbar. Bab yang ke-27, bab ini juga bab sangat agung, bab bergantian atau bertukaran, bergantian dalam mencari ilmu. Bab ini juga menjelaskan tentang rahmat, tentang
dinul Islam, di mana Islam itu sejalan dengan fitrah manusia dan hakikat hidup manusia, di mana manusia tidak lepas dari semua kegiatan duniawi, ukhrawi. Ya, tentunya duniawi untuk ukhrawi. Jadi manusia ya seperti tabiatnya berinteraksi, ada yang ke pasar, ada yang berkebun, ada yang punya kegiatan yang menunjukkan tidak dalam setiap waktu untuk mencari ilmu. Ada yang punya kesempatan, ada yang tidak. Sehingga para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim itu bergantian mendatangi majelis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menimpa ilmu. Jadi untuk menimba ilmu bergantian. Dalam hadis ini dikisahkan tentang Umar ibn Khattab dengan saudaranya dari Ansor. Imam Bukhari meriwayatkan dari dua gurunya, yaitu Abul Yaman melalui Syu'aib ibn Abi Hamzah dari Imam Zuhri. Kemudian meriwayatkan dari jalan lain, yaitu Ibnu Wahbin, Yunus, dan Ibnu Syihab. Jadi di sini dalam ilmu hadis dikatakan bahwasanya rawinya bertumpu kepada Ibnu Syihab, yaitu Imam Muhammad ibnu Muslim, Imam Zuhri. Muhammad ibnu Muslim ya dikenal dengan Zuhri atau dikenal dengan Ibnu Syihab. Dari Ubaidillah ibnu Abdullah ibnu Abi Thawr, dari Abdullah bin Abbas, dari Umar. Beliau berkata, kuntu ana wajarun li minal ansor. Keadaanku dengan tetanggaku dari orang Ansor. Ya, tentunya Umar adalah orang muhajir dan saudaranya ini tidak disebutkan namanya, dari orang Ansor. Fi Bani Umayyah ibn Zaid wa hiya min awalil Madinah. Jadi berada di pinggiran kota Madinah. Kunna natanawabu an-nuzula ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami, kata Umar, biasa bergantian untuk mendatangi baginda Rasulullah sallallahu, artinya mengambil ilmu bergantian. Yanzilu yauman wa anzilu yauman. Terkadang saudaraku yang datang dan terkadang aku yang datang, artinya bergantian dari hari-harinya. Fa idza nazaltu ji'tuhu bi khabarin dzalikal yaumi minal wahyi wa ghairihi. Kalau aku yang datang ke majelis Nabi sallallahu, maka aku mendatangi saudaraku itu dan menyampaikan berita tentang wahyu. Ya, imam mungkin menyampaikan tentang ayat Quran atau menyampaikan tentang hadis yang datang dari baginda Rasulullah SAW. Jadi imam menyampaikan Quran ya, apabila turun wahyu Al-Quran, atau membacakan hadis, atau menyampaikan kisah-kisah tertentu. Fa idza nazala fa'ala misla dzalik. Dan jika dia turun ataupun jika saudaraku ini mendatangi majelis Nabi sallam, maka ia pun melakukan seperti yang aku lakukan. Fanazala sahibi al-ansari yauman naubatihi. Satu ketika katanya bahwa saudaraku ini pergi mendatangi majelis Nabi sallam dalam gilirannya. Jadi pas giliran saudaraku, maka dia pergi, artinya mendatangi baginda Nabi sallam. Fadaraba babi darban syadidan. Maka saudara Umar ini pulang lalu mengetuk pintuku dengan tentunya ketukan yang kencang sekali. Jadi memukul pintuku dengan pukulan yang
kencang karena ada sesuatu yang penting sekali disampaikan. Waqala as-sammahu, artinya ada apa, katanya dia. Fa fazi'tu fa kharajtu ilaihi, maka aku pun kaget dan aku mendatanginya, artinya keluar mendatanginya. Faqala, lalu orang Ansor itu berkata, qad hadatsa amrun azim, wahai Umar, telah ada kejadian besar. Jadi menceritakan ada kejadian besar. Qala fadakhaltu ala Hafsata fa idza hiya tabki, maka kata Umar, maka aku pun mendatangi rumah Hafsah. Ternyata Hafsah putrinya sedang menangis. Dan Hafsah ini salah seorang putri Umar yang dinikahi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah sempat ditawarkan kepada Abu Bakar dan ditawarkan kepada Utsman. Tapi Abu Bakar tidak menjawab, Utsman tidak menjawab, karena keduanya tahu bahwa Rasul menyenanginya. Tapi keduanya tidak membocorkan rahasia Nabi SAW kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Faqultu, lalu aku berkata, atalaqqunna Rasulullah SAW, apakah Rasulullah mentalak kalian? Artinya mentalak istri-istrinya. Mentalak istri-istrinya. Faqalat la adri, maka Hafsah berkata, aku tidak tahu. Tsumma dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqultu wa ana qaimun, lalu aku mendatangi baginda Rasulullah SAW. Lalu aku berkata dalam kondisi aku berdiri, atolak tanisa'ak, apakah engkau mentalak istri-istrimu? Qala la. Wa qultu Allahu akbar, maka aku mengatakan Allahu akbar. Bab yang ke-27 ini menjelaskan bab bergantian dalam mendatangi majelis ilmu. Kemudian Imam Bukhari mengetengahkan hadis tentang kisah Umar dengan saudaranya dari kaum Ansor. Karena tentunya baginda Rasulullah SAW ketika para sahabat itu berhijrah ke Madinah, di mana kaum muhajir itu tidak membawa apa-apa, ya, artinya tidak membawa istri, tidak membawa harta. Kemudian baginda Rasulullah SAW mempersaudarakan satu dengan yang lain, artinya satu orang muhajir dipersaudarakan dengan satu orang Ansor. Itu yang dinamakan ukhuwah, mempersaudarakan. Maka Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bertetangga dengan salah seorang dari Ansor. Berarti rumahnya apa? Berdekatan. Kemudian mereka berdua biasa untuk bergantian untuk mendatangi majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sini kita memahami bahwa para sahabat dalam kehidupan sehari-hari ya seperti kita hari ini, dalam tabiat manusia, yastagil bi umuri dunya wa yastagilu bi umuri akhirah. Mereka sibuk dengan urusan dunia, ya, artinya mencari dunia, ya, ada yang bertanam, ada yang ke pasar, dan ini pun sebagaimana kita akan mengetahui nanti hadis Abu Hurairah, di mana Abu Hurairah mengatakan umumnya orang-orang muhajir sibuk di pasar, umumnya orang-orang Ansor sibuk dalam pertanian mereka. Adapun aku, kata Abu Hurairah, ya, sibuk dengan hadis, ya, tafarruq dalam thalabul ilmi. Tafarruq artinya lebih konsentrasi dan lebih banyak berada di majelis
hadis Nabi SAW. Maka kata Abu Hurairah, aku hadir di saat mereka tidak hadir. Nah, dalam kehidupan para sahabat ya seperti kita, ya ada mungkin satu ketika tidak bisa hadir, ya, dan manusiawi, ya, dengan berbagai bentuk kesibukan. Dari sisi itu mungkin antara kita dengan mereka kaum salafus saleh sama. Tapi dari sisi yang kedua berbeda, yaitu dari sisi mereka datang ke majelis ilmu menetapkan beban pada dirinya. Artinya memang menetapkan beban pada dirinya, karena seolah-olah mewajibkan kepada dirinya untuk bisa menghafal dan mencerna semua yang ada di majelis untuk menyampaikan kepada saudaranya. Kalau kita kan tidak ada tujuan seperti itu, yang ngaji aja gitu ya. Ya, kita mungkin dalam istilah orang Sunda ya bubar poho gitu. Artinya tidak ada beban untuk bagaimana menyampaikan ke teman kita, menyampaikan kepada saudara kita, menyampaikan kepada istri, menyampaikan kepada ibu, menyampaikan kepada bapak, menyampaikan kepada anak. Nah, apalagi mungkin punya beban menyampaikan kepada tetangga. Nah, ini mungkin yang tidak ada. Tapi para sahabat, ya mereka seolah-olah menetapkan beban kepada dirinya untuk mencari ilmu dan punya itikad untuk mengasih tahu. Ya, sampai di sini dikatakan bergantian, bahkan bergantian. Ya, sehari si fulan, sehari si fulan yang lainnya. Kemudian di dalam hadis ini kan secara langsung bahwa Umar mengetuk pintu saudaranya kalau beliau yang datang dan menyampaikan dari wahyu. Kalau saudaranya datang, dia melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Umar. Artinya bergantian. Dan di sini antusias salaf dalam ilmu dan berdakwah. Ya. Dan dari sini kita tahu salafus saleh ridwanullahi ta'ala alaihim itu tidak kitman ilmu, artinya tidak menyembunyikan ilmu. Maka dalam manhaj ahli sunnah, kaidah kita ahli sunnah, segala sesuatu yang tidak ada di zaman para sahabat, maka itu bukan agama. Segala sesuatu yang tidak dilakukan oleh para sahabat, maka hari ini bukan agama. Sebab para sahabat itu tidak akan membiarkan satu ilmu pun tidak disampaikan. Jadi para sahabat itu tidak akan membiarkan satu ilmu pun untuk tidak disampaikan. Ya. Maka segala sesuatu yang bukan ilmu di zaman para sahabat, maka hari ini bukan ilmu Islam. Karena tidak ada ilmu yang terluputkan di sisi mereka. Dan mereka itu tidak mungkin untuk meluputkan amal dari amal-amal Islam. Dalam arti meninggalkan semuanya. Kalau melakukan sebagiannya, tidak melakukan sebagiannya, terjadi dalam sebagian sunnah. Tapi mereka mesti pernah melakukannya. Dan ini perbedaan antara kita dengan para sahabat. Ya. Dalam kehidupan kita mesti kita bertanya, Ustadz, hukumnya wajib atau sunnah? Untuk apa antum bertanya? Ya kalau wajib mau dilakukan, kalau sunnah ya saya nggak lakukan, kan gitu. Ustadz, ini haram atau makruh? Intinya apa? Ingin jawabannya makruh biar bisa ngelakuin, kan gitu. Kalau para sahabat, ya jika ada perintah mau wajib mau mustahab mereka melakukannya. Kalau ada larangan tidak berpikir haram atau makruh, tapi mereka apa? Meninggalkannya. Dan itu ketulusan, ketundukan para sahabat beda dengan kita apa? Hari ini.
Jadi derajat kemuliaan para sahabat memang jauh berbeda dengan dalam kehidupan kita hari ini. Sebagaimana para sahabat menganggap dosa besar dalam dosa-dosa kecil. Kalau kita hari ini menganggap dosa-dosa besar sebagai dosa kecil, ya, dan itu perbedaannya. Ya. Kemudian dalam hadis ini ada beberapa faidah selain tentang masalah keutamaan ilmu dan menyampaikan ilmu dan keutamaan para sahabat dalam bergantian mencari ilmu. Ya. Yaitu apa? Tentang kaidah penting menurut ahli sunnah, yaitu qabul khobaril ahad, yaitu diterimanya khobar ahad. Wa hadal hadis raddun alal mu'tazilah wa ahlil kalam, dan hadis ini bantahan kepada ahlul kalam atau mu'tazilah yang mereka mengatakan khobar ahad tidak diterima, atau dengan istilah hadis ahad. Ya, hanya mengingatkan ya, hadis itu kan terbagi dua, ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Jadi hadis ditinjau dari sisi banyak sanadnya dibagi kepada dua, ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Hadis mutawatir adalah marawahu adadun katsirun tuhilul adah tawatu'uhum alal kadzib. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang banyak, yang mustahil mereka bersepakat dalam dusta. Wal mutawatiru nau'an, mutawatir ada dua, mutawatir lafzi, mutawatir maknawi. Jadi mutawatir ada dua, ada mutawatir lafzi, lafadznya mutawatir seperti man kadzaba alayya muta'ambidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Jadi semua rawi redaksinya ini gitu. Maka dinamakan mutawatir lafzi. Kalau mutawatir maknawi adalah matawatara makna duna lafzihi. Yang mutawatir maknanya bukan lafadznya. Ya, seperti ya hadis berkaitan dengan iman dan banyak sekali ya mutawatir maknawi. Nah, sedangkan yang kedua hadis ahad. Hadis ahad ya hadis bukan mutawatir, dan hadis ahad ada tiga macam: masyhur, ajiz, gharib. Ini dalam ilmu mustalah hadis, hadis masyhur, hadis ajiz, hadis gharib. Hadis masyhur adalah marawahu salasatun fa aktsar wa lam yablugh hadut tawatur. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih, tapi tidak sampai kepada derajat mutawatir. Namanya masyhur. Dan ada hadis masyhur tapi dhaif, karena masyhur itu tidak berkaitan sahih dhaif, ya. Hadis masyhur yang dhaif, contoh ya, utlubul ilma minal mahdi ila lahdi, an-nadafatu minal iman, hubul watani minal iman, ya, hubul watani minal iman, ya, cinta tanah air bagian dari iman. Ini redaksinya dhaif ya. Nah, tapi bukan berarti tidak cinta NKRI ya. Ya, enggak ya, tapi hadisnya dhaif. Jangan pakai hadis itu gitu. Ya. Masyhur ya, dikenal. Ada yang masyhur di kalangan ulama fikih, ada yang masyhur di kalangan ulama akidah. Ya, seperti inamal a'malu binniyah, masyhur di semua kalangan ya. Walaupun hadisnya hadis gharib. Ya. Ajiz, marawahu itsnan likulli tabaqatin min tabaqi sanadihi. Yang kedua adalah hadis ajiz. Itu hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang. Jadi 2 rawi dalam setiap sanadnya. Kalau sebagian sanadnya ada 3 enggak masalah. Dihitungnya paling sedikit ya.
Yang ketiga adalah hadis gharib, itu marwahu rawin wahidun. Marwahu rawin wahidun, yaitu yang diriwayatkan oleh satu rawi. Dan gharib ada dua, ada gharib mutlak, ada gharib nisbi. Ini gharib mutlak, ada gharib nisbi. Gharib mutlak adalah gharib yang fi asli sanadihi, yaitu gharibnya yang kalau rawinya sahabatnya satu. Kalau gharib nisbi, ya artinya di satu riwayat tapi dalam riwayat yang lain tidak satu. Ya. Bagaimana hadis ini dijadikan dalil bahwa khobar ahad itu hujjah? Yaitu diambil di mana Umar dengan sahabatnya ini bergantian menyampaikan apa yang datang dari Nabi SAW, dari perkara-perkara akidah, perkara-perkara ibadah dan yang lainnya. Dan Umar menerima dari sahabatnya sebagaimana sahabatnya menerima dari Umar, dari rawi yang satu, dari riwayat yang satu. Ya, menunjukkan bahwa khobar ahad adalah diterima, makbul apabila sahih sanadnya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Ya, selesai. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Babul ghadabi fil mau'idati wa ta'limi idza ra'a ma yakrahuhu. Bab marah. Nah, marah. Bab benci, bukan menyebar kebencian. Ya katanya kan nanti masjid-masjid di apa? Diintai ya. Ini menyebar kebencian enggak? Saya sekarang mengajarkan benci. Mengajarkan benci. Dan benci bagi orang mukmin ada yang wajib benci. Kalau tidak ada benci tidak sah imannya. Ya, benci harus benci. Bahkan manusia yang tidak punya benci berbahaya. Istrinya digandeng orang tidak benci. Ini namanya dayus. Ya, saya sekarang akan mengajarkan benci, benci yang disyariatkan. Gimana bawabit benci? Ya. Bahkan ada kitab judulnya Ghadabun Nabi Sallam. Marahnya Nabi Sallam. Ada ulama yang membahas arba'una hadisan fi mawaqifi ghadabin Nabi Sallam. 40 hadis seputar marahnya Nabi Sallam. Ya, marah. Orang yang tidak punya benci itu tidak sempurna kemanusiaannya. Cacat, ya, cacat mental. Orang yang tidak punya marah cacat mental. Dan orang yang marah terus juga cacat mental. Jadi yang tidak marah cacat mental. Yang marah terus cacat mental. Maka al-ghadab dawabit. Marah itu ada kaidahnya. Babul ghadabi fil mau'idati wa ta'limi idza ra'a ma yakrahuhu. Bab marah ketika memberikan nasihat, ketika memberikan ceramah, dan ketika mengajar jika melihat sesuatu yang dibenci. Nabi Sallam melarang marah sampai 3 kali. La taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Tapi Nabi Sallam marah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah taala haddatsana Muhammad ibnu Katsir. Qala akhbarana Sufyan an ibni Abi Khalid an Qais ibni Abi Hazim an Abi Mas'udin Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu qala rajulun ya Rasulullah la akadu adriku sholata mimma yutawwilu bina fulanun fama ra'aitu Nabi sallallahu fi mau'idatun ashadda ghadban min yawma idzin faqala ya ayyuhan nas innakum munaffirun
faman shalla bin nasi falyukhaffif fa inna fihim al-marida wad-dha'ifa wa dal hajah. Wa qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala hadatsana Abdullah ibn Muhammad qala hadatsana Abu Amir qala hadatsana Sulaiman ibn Bilal al-Madini an Rabi'ah ibn Abi Abdurrahman an Yazid maula al-Munba'is an Zaid ibn Khalid al-Juhani anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'alahu rajulun fil laqatat faqala i'rif wika'aha aw wi'aha wa ifasaha thumma arif hasana thumma istamti biha fa in ja'a rabbuha fa addaha ilaihi faqala fadalatul ibili faghadiba hatta ihmarat wajnatahu aw qala ihmarat wajhu faqala wa malaka walaha ma'ha siqauha wa hidauha taridul ma' wa tar'al syajara fadarha hatta yalqaha rabbuha qala fadalatul ghanami qala laka aw li ahika aw li dhib. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala qala hadatsana Muhammad ibn al-Ala hadatsana Abu Usama ibn Zaid an Abi Burdah an Abi Musa radhiyallahu taala anhu qala su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an al-ashya faqariha falama uksira alaihi ghadiba thumma qala linnas saluni ama syi'tum qala rajulun man abi qala abuka Hudzafa faqala akhar man abi qala ya Rasulullah wa qala abuka Salim maula Syaibah falamma ra'a Umar ma fi wajhi qala ya Rasulullah inna natubu ilallah. Bab marah ketika menyampaikan nasihat, ya, termasuk ketika berkhutbah, berceramah dan semisalnya, dan ketika mengajar jika melihat sesuatu yang dibenci. Ya. Marah, ghadab adalah amalul qalbi, yaitu amal hati. Jadi al-ghadab termasuk amal hati. Ya. Hanya saja ekspresi mungkin dengan yang dilihat dari wajah, tapi marahnya sendiri adalah amal hati. Ya. Marah, ya, itu bagian terpenting dalam agama dan iman seseorang. Ya. Jadi marah bagian terpenting dalam iman seseorang. Sebagaimana baginda Rasulullah mengatakan, urul iman al-hubbu fillahi wal bughdu fillah. Di mana Nabi sallallahu mengatakan simpul iman adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Kenapa benci adalah bagian terpenting dalam iman? Karena iman itu an yuhibbar rajulu ma yuhibbuhullah wa yabghadu ma yabghaduhullah. Karena iman itu intinya apa? Mencintai apa yang dicintai Allah dan membenci apa yang dibenci Allah. Maka dikatakan simpul iman, yaitu kendali atau ikatan imannya. Di mana iman simpulnya dengan cinta karena Allah dan benci karena Allah. Tapi ghadab juga berkaitan dengan syaitan. Jadi marah itu berkaitan dengan syaitan. Karena identik ghadab itu golayan udam. Ya. Golayan udam itu kan marah itu identik dari, sering orang mengatakan ya, bergejolak, ya, gejolak. Dan itu identik dengan syaitan. Identik dengan syaitan. Yaitu orang ketika marah, maka kemungkinan besar ada dalam kendali siapa? Syaitan laknatullah. Ya, maka Nabi SAW melarang la taghdab. Ya. Kemudian dari sisi yang lain, bahwa hakim
itu dilarang menetapkan hukum ketika marah. Kemudian dalam kaidah talak, marah yang menyebabkan orang itu tidak sadar dalam berkata-kata sehingga muglak artinya tertutup akalnya atau otaknya, maka tidak sah talaknya, yang dinamakan talakul ghadban, talak dalam keadaan apa? Marah. Ya. Jadi memang marah itu ada kaidahnya dan punya peran dalam hukum, dalam syariat Islam. Kemudian Imam Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan di sini 3 contoh hadis. Beliau hanya menyebutkan 3 contoh. Dan hadis-hadis tentang marah Nabi SAW adalah banyak ya. Di mana di hadis pertama itu hadis Abu Mas'ud Al-Ansari, semoga Allah meridhoi kepadanya. Qala rajulun, berkata seseorang, ya Rasulullah, wahai baginda Rasulullah, hampir saja katanya saya tidak bisa mengikuti sholatnya si fulan dengan sebab ia memanjangkan bacaannya. Jadi ada sahabat datang kepada Nabi SAW, beliau mengadu tentang seseorang yang memanjangkan sholatnya. Jadi bacaannya sangat panjang. Maka beliau berkata, aku tidak melihat Nabi SAW marah seperti marahnya hari ini dalam memberi nasihat. Jadi beliau mengatakan, aku tidak melihat marahnya bagi Nabi SAW seperti marahnya hari ini. Lalu beliau berkata, wahai manusia, di antara kalian ada orang-orang yang membuat orang lain lari. Jadi dengan sikapnya, dengan perbuatannya membuat orang lain lari. Lalu beliau berkata, barang siapa yang sholat mengimami manusia, maka sederhanakanlah bacaannya. Artinya sederhanakan panjangnya. Artinya bacaannya. Karena di antara mereka ada yang sakit, ada yang lemah, atau ada yang punya kebutuhan. Jadi di sini rahmat Islam. Kalau sholat sendirian silahkan dipanjangkan sholatnya, kecuali yang sunnah untuk tahfif. Apa yang sunnah untuk tahfif? Sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat sebelum qobliyah subuh itu tahfif. Bacanya apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Bacanya apa? Qul huwallahu ahad gitu. Itu 2 rakaat sebelum apa? Sebelum subuh. Jadi dianjurkan untuk dipendekkan. Nah, maka Nabi SAW marah kepada seseorang, dan dalam riwayat ini dikisahkan adalah Mu'adz bin Jabal. Dalam satu riwayat di mana beliau membaca surah Al-Baqarah hampir semuanya dalam 1 rakaat. Jadi membaca surah Al-Baqarah hampir tamat surah Al-Baqarah. Dan dikala itu ada sejumlah para sahabat yang membawa air, dan mereka membawa air, itunya bocor. Artinya mereka dalam kondisi butuh air untuk ternak mereka, untuk kebutuhan mereka. Tapi ini Mu'adz bin Jabal mempanjangkan bacaannya. Maka Nabi SAW marah dan berkata, inna minkum munafirin. Yang kedua, itu dalam hadis Zaid bin Khalid al-Juhani, bahwa Nabi SAW ditanya oleh seseorang tentang luqatah, yaitu tentang barang temuan. Faqala Nabi SAW, lalu Nabi SAW mengatakan, irif hawikah aw wi'aha aw ifasaha, kenalkan talinya ataupun tutupnya. Artinya kalau sekarang mungkin yang dimaksud kenalkan atau umumkan jenis dompetnya gitu, jenis
jenis tasnya dan semisalnya. Kemudian umurkan selama 1 tahun. Kalau tidak ada yang mengaku, maka boleh untuk diambil manfaat. Dan kalau datang pemiliknya, maka berikanlah. Lalu orang itu bertanya, bagaimana kalau kita menemukan unta tersesat, katanya. Jadi sahabat ini bertanya, bagaimana kalau aku mendapatkan unta tersesat? Maka Nabi SAW marah di kala itu, sehingga kelihatan merah di pipinya atau di wajahnya. Lalu Nabi SAW mengatakan, apa hubungan kamu dengan dia? Artinya dengan unta. Unta itu binatang yang punya kelebihan. Ya, unta itu tahu jalan. Yang kedua, punya pemendaharaannya itu apa? Penyimpanan air. Ya. Ia bisa mencari makan sendiri, ya, bisa mencari minum sendiri, ya, sehingga nanti akan ditemukan oleh pemiliknya. Lalu orang berkata lagi, bagaimana dengan kambing tersesat? Artinya kambing yang ditemukan tersesat. Maka Nabi SAW mengatakan, bagimu atau bagi saudaramu, ya, atau untuk apa? Untuk serigala. Jadi Nabi SAW marah kepada orang yang bertanya dengan pertanyaan yang tidak berharga, pertanyaan yang kurang berarti, pertanyaan yang seolah-olah mengada-ngada dan semisalnya. Maka Nabi SAW marah. Dan ini marah yang kedua. Yang ketiga, Nabi SAW berkumpul dengan para sahabat, lalu mengatakan, silahkan kalian bertanya, silahkan kalian bertanya. Ada sejumlah sahabat nanyanya yang tidak berarti. Siapa bapakku? Katanya. Tapi Nabi SAW dengan sabar, bapakmu Hudafah. Datang lagi satu orang, siapa bapakku? Bapakmu Salim, katanya. Ini nanya yang enggak gitu ya. Nanya yang tidak bermutu, ya. Nanya yang tidak berarti. Maka Umar melihat Nabi SAW itu murka, marah. Maka Umar radhiyallahu taala anhu disebutkan dalam satu riwayat bersimpuh, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi SAW, bersimpuh karena merasa berdosa. Karena merasa apa? Berdosa. Lalu beliau berkata dalam riwayat ini, aku bertaubat kepada Allah. Jadi aku bertaubat kepada Allah. Nah, teman-teman yang saya hormati, dalam ketiga hadis ini bahwa Imam Bukhari mengetengahkan sejumlah hadis tentang Nabi SAW pernah marah. Ya, jadi Nabi SAW pernah marah. Ya. Tapi marahnya Nabi SAW disebutkan dalam hadis Aisyah sebagai berikut. Aisyah radhiyallahu taala berkata, "Ma daraba Rasulullah sallam syai'an qattun biyadihi walam ra'atin wala khadimaha." Aisyah mengatakan Nabi SAW tidak pernah memukul sesuatu dengan tangannya, tidak kepada istrinya, tidak kepada pembantunya, bahkan dalam riwayat juga tidak kepada tidak kepada kendaraannya. Illa an yujahida fi sabilillah, kecuali ketika berperang. Ya, ketika berperang ya ada musuh, masa tidak digunakan pedang dan tombak dan panah. Ya. Wa manila minhu syai'un qattun fayantaqimu sahibahu illa ayantahika syai'un min maharimillah fayantaqimu lillahi azza wajalla. Demikian juga Nabi SAW katanya tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang isinya itu berupa jadi Nabi SAW tidak pernah memberikan hukuman. Jadi Nabi SAW tidak pernah memberikan hukuman.
Ya. Baik hukuman itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk ucapan atau hukuman dalam bentuk apa? Tindakan, kecuali kepada orang yang melanggar hukum Allah. Maka dia marah karena dilanggar hukum Allah. Jadi menunjukkan di sini bahwa Nabi SAW tidak marah karena pribadinya. Tidak marah karena dilanggar hak-hak pribadinya. Tapi Nabi SAW marah ketika dilanggar hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Artinya batasan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian pada hadis yang kedua Nabi SAW dikatakan, ya. Selesai ya. Salat dulu. Subhanakallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hadis yang kedua itu tentang batasan dan kaidah marahnya Nabi SAW. Itu dalam hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, "Ma khayyarun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baina amrayni ilahtara aisarahuma malam ya'tham fa idza kana al-ismu kana abaduhuma minhu wallahi man taqama li nafsihi bi syai'in yu'ta ilaihi qattun hatta tantahika hurmatullahi fayantaqimu lillah." Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata bahwa Nabi SAW apabila diberikan dua pilihan dalam satu urusan, maka beliau selalu memilih yang paling mudah selama tidak berdosa. Apabila itu masuk kepada bagian dari dosa, maka beliau akan lebih jauh dari keduanya. Dan demi Allah katanya, bahwa Nabi SAW tidak pernah marah karena berkaitan dengan urusan hak dirinya. Jadi apabila orang mencela berkaitan dengan kemanusiaannya, basyariahnya, maka Nabi SAW tidak marah karenanya. Sehingga dia mendapatkan seseorang merendahkan, menghinakan, melampaui batasan-batasan Allah. Ini sehingga orang itu melampaui batasan-batasan Allah, maka beliau murka. Nah, dari dua hadis ini menunjukkan bahwa marah itu ada yang disyariatkan, ya. Dan tentunya kita tahu benci kepada apa yang dibenci Allah bagian dari iman, ya. Benci kepada yang diharamkan Allah dan benci kepada pelanggar-pelanggar hukum Allah itu bagian dari iman. Orang mukmin tidak boleh mencintai orang-orang kafir. Orang mukmin tidak boleh mencintai pelaku-pelaku maksiat dalam maksiatnya. Orang mukmin tidak boleh mencintai kekufuran, maksiat, bid'ah, kesesatan, keburukan. Orang mukmin mesti membenci itu semua karena Allah membencinya, maka orang mukmin wajib membencinya. Nah, marah berkaitan dengan apa yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW sangat banyak. Sekedar tambahan, saya menambahkan dua dari hadis ini karena waktunya ya. Salah satu
yang kita mungkin bisa mendapatkannya bahwa Nabi SAW pernah marah, yaitu ketika Nabi SAW melihat di dinding masjid ada nukhomah. Nukhomah itu dahak, ada di dinding masjid. Dalam hadis dikatakan, ra'a Nabi SAW nukhomata ala jidaril masjid fatalawana wajhuhu fahakkahu biyadihi. Nabi SAW melihat ada dahak berada di dinding masjid. Maka para sahabat melihat wajah Nabi SAW berubah, menunjukkan bahwa beliau adalah marah. Kemudian beliau membersihkannya sendiri dengan tangannya. Jadi menunjukkan bahwa meludah kemudian berdahak di masjid sehingga mengotori masjid itu termasuk dosa dan termasuk pelanggaran di dalam syariat. Sehingga di dalam hadis dikatakan al-busaqu fil masjidi khati'ah fa kafaratu hadabnuha. Nabi SAW mengatakan meludah di masjid sebuah pelanggaran, kesalahan, dan kafarohnya wajib untuk menguburnya. Nah, ketika itu tentunya masjidnya dari tanah. Kalau hari ini ya kewajibannya apa? Membersihkannya. Artinya membersihkan dengan air dan semisalnya. Kemudian yang kelima, tambahan dari yang tiga ini, yaitu Nabi SAW marah ketika masuk rumahnya, lalu didapatkan tirai yang dipakai oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, tirai yang ada gambarnya. Jadi tirai yang ada gambarnya. Nah, kebetulan gambarnya juga gambaran yang bernyawa waktu itu. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah, amiti kiromiki hadi. Maka Nabi SAW mengatakan, ataupun baginda Rasulullah berkata kepada Aisyah, jauhkanlah, artinya buang, copot ini tirai, karena tirai ini akan menggangguku dalam salatku. Maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menjadikannya sebagai wisadatain, artinya sebagai artinya sesuatu yang dihinakan, tidak digantung di saat itu. Maka Nabi SAW marah. Kemudian batasan marah yang boleh dengan marah yang tidak boleh. Tentunya marah yang disyariatkan di dalam hadis-hadis tadi adalah dalam berkaitan dengan hak Allah, yaitu ketika orang mukmin melihat syariat Allah dihinakan, syiar-syiar Allah dihinakan. Jadi kalau ada orang mukmin tidak benci kepada orang yang membenci Rasulnya, menghina Rasulnya, menunjukkan telah lemah imannya. Ya, jadi orang mukmin mesti ada ghirah. Ya. Apabila hukum-hukum Allah dilanggar, syariat-syariat Allah dilanggar, batasan-batasan Allah dilanggar, maka mesti ada murka di dalam hatinya. Artinya ada al-bughdu, kebencian. Ya, kemudian apa? Menampakkan marah. Tapi marah yang disyariatkan dan boleh adalah marah yang tidak merubah tabiat manusia. Maksudnya gini, marah yang itu dalam batasan marah ala Rasulullah SAW adalah marah yang tidak mengeluarkan tabiat kita dari aslinya. Jadi artinya sebelum marah dan ketika marah sama dari sisi sikap, ngomong tidak ngelantur gitu ya, sampai nanti menghina orang, ngomong tidak terkontrol gitu. Kalau orang itu mampu mengendalikan omongannya, sikapnya, kemudian marah, nah itu syar'i dan dibolehkan dalam syariat.
Kita berikan contoh kalau orang itu marah, kemudian keluar dari tabiat manusia aslinya, sehingga melampaui batasan-batasan syariah. Bisa ngomong ngelantur, melaknat, menghina, ya, ngomong melampaui batas, bahkan mungkin orang melakukan tindakan sampai memukul, membunuh. Maka tentunya marah ini marah syaitonia, bukan marah syariat. Kita lihat dalam sebuah contoh, ketika Nabi SAW dengan Aisyah, kemudian ada orang Yahudi yang mengatakan assalamualaikum, kecelakaan bagi kalian. Maka Aisyah radhiyallahu taala balik dan ngomong panjang sekali. Maka Nabi SAW menegurnya, kenapa engkau tidak mencukupkan wa alaik, dan kamu tidak perlu tambah ngomong yang ngelantur gitu ya, sehingga kamu menambah. Dan ini muzawajatul had, ini melampaui apa? Melampaui batas. Nah, lalu apa hikmah marah ya? Kenapa orang mukmin juga terkadang dianjurkan untuk mengekspresikan marah? Artinya marah itu kelihatan. Untuk apa? Ini ada hikmah. Yang pertama, sesungguhnya marah ini adalah memberikan tentang tabiat manusia. Karena dalam manusia ada marah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada manusia dalam tabiatnya ketika melihat mungkar untuk memperlihatkan marahnya, karena tabiatnya marah, ada marah manusia itu. Karena manusia itu ya, bersedih, marah, ya, dan semuanya. Orang yang tidak bersedih dalam setiap hal itu cacat mental, artinya bermasalah orangnya. Orang yang terus sedih juga ya punya mental yang lemah. Orang yang tidak pernah marah cacat mental, artinya bermasalah jiwanya. Orang yang marah terus juga apa? Bermasalah mentalnya. Maka orang sempat marah dan mengekspresikan kebencian yang ada dalam hatinya dengan mengekspresikan marah, itu adalah memberikan bagian tabiat manusia ya, dalam mengingkari apa? Kemungkaran ya. Kenapa akan spontan orang melakukan marah ketika ya satu perkara yang dilarang Allah di apa? Dilanggar. Jadi ini memang tabiat. Dan dengan penuh hikmahnya apa yang ada dalam tabiat manusia berjalan. Oleh sebab itu setiap perkara yang bertentangan dengan tabiat manusia dan akan merusak dilarang dalam Islam. Contoh cinta. Dilarang bagi Islam membujang. Dilarang bagi manusia cinta laki-laki kepada laki-laki, perempuan dengan perempuan, karena keluar dari tabiat. Ya. Jadi keluar dari tabiat. Jadi manusia itu punya marah. Maka syariat memberikan porsinya untuk marah. Sehingga tabiat manusia itu sehat gitu. Ya, karena pada tabiatnya. Tapi tabiat ini tidak boleh melewati tabiatnya gitu. Kalau melewati tabiatnya maka nanti ada syahwat syaitonia, yaitu ada syahwat syaitoniahnya, melampaui batas, membunuh. Karena dengan marah itu mencuri, membunuh, hasad, ya, melakukan kezaliman. Yang kedua, apa dan hikmah fungsi marah? Marah adalah isyarah malami ala syai, malami atau isyarah. Marah itu adalah pertanda untuk sesuatu. Yaitu apa? Bahwa sesuatu itu adalah perkara besar. Kenapa kita marah? Ya karena perkara itu perkara besar. Kalau perkara sepele saya tidak marah, kan gitu. Oleh sebab itu orang yang cerdas itu orang yang paham isyarah, paham kode bahasanya gitu. Bahkan dalam dunia pendidikan ya diajarkan sejak kecil paham kode gitu.
Ya, contoh kecil ya, kita dalam kehidupan berumah tangga, kalau istri tidak paham kode suami, ya masa suami harus ngajak-ngajak istri berjima, maaf ya gitu kan. Cukup suami memberikan kode, istrinya udah siap-siap berdandan kan gitu. Contoh ya. Ya, dalam kehidupan ini suami pingin apa gitu kan. Orang yang cerdas memahami kode, ya, sesuatu itu cerdas itu. Dan lebih maju dalam secara hal itu, memahami ini ada gejolak apa, ada kondisi apa dan sebagainya, harus ngomong apa. Ya. Maka marah diekspresikan oleh orang sehingga orang memahami bahwa sesuatu ini perkara besar. Maka oleh sebab itu kalau suami marah setiap waktu, biasanya istrinya juga biasa gitu. Kalau keseringan marah juga tidak baik kan. Oh, ini biasa-biasa aja. Ya. Makanya kalau orang itu menampakkan marah dalam suatu ketika, tahu oh ini ada sesuatu, ini marah. Terbiasanya ustadz marah kan itu. Wah ini ada sesuatu yang apa? Perkara besar itu. Dan ini malami, isyarah. Sehingga orang itu tahu. Yang ketiga, marah membantu kekuatan nasihat. Artinya marah itu akan memberikan pengaruh kepada ucapan seseorang. Ketika orang itu mengekspresikan sesuatu dengan marah, itu punya peran. Makanya kalau namanya presiden, panglima perang, kan tidak mungkin siap, gerak, gitu kan enggak. Tapi dengan suara yang keras, siap, gerak, maju, masa maju, itu kan nggak mungkin. Jadi ekspresi semua ini malami. Nah ini dalam kehidupan kita, ya, ya. Jangan sampai ya, kalau orang Sunda marah kan orang Sunda marah. Awas ku aing dicabok sia. Nah itu orang Sunda kan tidak itu. Berhenti. Akhirnya apa? Berhentinya di Cicahem gitu. Mau berhenti di apa, di Cibiru, sebab kenaiknya bilangnya berhenti. Akhirnya supirnya sampai Cicahem gitu ya. Artinya ekspresi ini perlu ya. Antum dengan istri, dengan keluarga, dalam lingkungan memimpin, marah itu perlu diekspresikan ya. Karena marah itu memiliki kekuatan pengaruh dari ucapan. Ya. Inilah sebagian batasan-batasan berkaitan dengan marah yang punya fungsi tadi berpengaruh ya. Tapi dari sisi yang lain, marah apabila melewati tabiat manusianya, sehingga berbeda ketika marah dengan ketika tidak marah, maka inilah yang terlarang, yaitu membuat muzawajatul had, di mana emosi itu menjadikan orang itu melampaui batas. Seperti apa? Tak kontrol dalam berbicara, sehingga ngelantur, melaknat, ngomong nggak benar gitu ya. Nggak sadar, ya, nggak sadar. Marah sama istri, akhirnya kata talak umpamanya. Ya. Atau orang mungkin melakukan kezaliman, memukul, membunuh. Nah ini marah yang syaitonia, marah yang melampaui apa? Batas apa? Syariat. Ya. Yaitu yang melampaui batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bab yang ke berapa tadi? Bab yang ke-27, bab yang ke-28 ya. Hadis sampai 92 ya. Sampai di sini kita buka, ada pertanyaan sekilas ya.
Afwan, izin bertanya. Ana pernah mendengar bahwa kitab Fathul Bari bukan konsumsi orang awam. Apakah hal tersebut benar? Mohon penjelasannya. Apakah baik bagi ana untuk membeli terjemahan Fathul Bari? Jazakumullahu khairan. Ya. Kalau pertanyaannya hanya Fathul Bari, ya juga bukan hanya Fathul Bari. Semua ilmu bukan ruang lingkupnya untuk orang awam. Tapi orang awam ruang lingkupnya adalah bertanya dan belajar. Itu poin pertama. Kemudian yang kedua, setiap kita belajar buku mesti ada pembimbingnya. Jadi setiap kita belajar buku mesti ada apa? Pembimbingnya gitu. Ya, itu yang kedua. Karena sekecil apapun buku yang berkaitan dengan buku Islam, ya orang mesti belajar dengan yang membimbingnya, yaitu punya guru yang bisa memahamkan sebagian apa? Isinya. Yang ketiga, adapun kita membaca buku-buku para ulama, baik buku besar ataupun buku kecil, dengan kemudahan-kemudahan yang Allah berikan hari ini kepada kita semua, dengan diterjemahkannya buku-buku kepada bahasa Indonesia, maka itu sebagai wasilah bagi kita untuk mempelajari agama Allah dan sebagai kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita hari ini. Akan tetapi sudah barang tentu semua apa yang kita pelajari, baik baca ataupun mendengar, mesti dengan bimbingan para ulama. Artinya bimbingan orang-orang yang alim. Jadi mesti bimbingan orang-orang yang alim. Ya betul, kalau berkaitan dengan bukan konsumsi orang awam, karena yang mempelajari kitab para ulama atau kitab-kitab itu orang yang harus punya perangkat-perangkatnya, seperti mengerti bahasa Arab, mengerti kaidah hadis, mengerti kaidah-kaidah fikih, mengerti tentang bagaimana cara-cara memahami, bahkan juga mengerti tentang adab-adab dalam memahami kalam ulama, ya, dan juga mengerti dalam memahami perbedaan para ulama. Itu jelas konsumsinya bagi orang yang berilmu. Tapi tidak menafikan orang awam, dalam arti ketika Allah telah memudahkan semua perangkat hari ini, maka ya dipersilahkan untuk membaca, tapi dengan kembali kepada orang-orang yang berilmu. Ustaz, saya mau bertanya, seperti tadi pada keterangan Nabi SAW menasehati dengan emosi marah. Apakah orang yang mendapati kemarahan itu dilarang pundung? Apa hukum pundung dan bagaimana cara menyikapinya? Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentunya ada dua sisi. Ada dua sisi di sini gitu, berkaitan dengan masalah muamalah dengan orang dan menyampaikan nasihat pada orang. Ya. Melihat kemungkaran
Apakah setiap kita melihat kemungkaran wajib marah? Jawabannya sudah barang tentu tidak setiap melihat orang melakukan kemungkaran harus apa? Harus marah. Ya, karena kita punya kaidah likulli maqamin maqalun wa likulli maqalin maqamun. Jadi artinya tidak setiap melihat kesalahan harus marah. Bahkan kita pernah juga tahu hadis yang sering disampaikan bahwa Nabi SAW tidak marah kepada orang yang kencing di masjid. Tadi kan Nabi SAW marah ya melihat ada apa? Dahak di masjid. Kalau antum hitung, ya mana jelek, mana meludah atau kencing? Kencing ya. Kalau meludah tidak najis kan ludah itu, tapi kencing apa? Najis. Tapi kenapa Nabi SAW mengekspresikan marah melihat apa? Dahak di masjid. Tapi pas ada Arab Badui yang kencing tidak langsung mengekspresikan marah. Kenapa? Karena berbeda pelaku kemungkarannya. Yang kencing adalah awam dan belum tahu hukumnya. Kemudian Nabi SAW ingin menerapkan rahmah, karena marah di saat itu tidak rahmah. Karena orang yang sedang kencing dikagetin, kencingnya kemana-mana, bahkan mungkin akan berhenti dari kencingnya sehingga akan sakit. Kemudian juga akan memberatkan para sahabat untuk mencuci tempat kencingnya. Maka marah di saat itu tidak rahmah. Tetapi yang tepat adalah rahmah di saat itu. Jadi tidak setiap waktu kita harus marah gitu. Itu dari sisi yang satu ya. Dalam arti tidak demikian ya. Karena punya kaidahnya semuanya. Walaupun mungkin tadi disebutkan baru bagian kaidah kecil saja. Itu sisi yang pertama. Sisi yang kedua, bahwa seorang mukmin kita harus tahu bahwa marahnya saudara kita kepada kemungkaran, kita harus husnudon, itu bagian dari rasa cinta. Jadi bagian dari rasa apa? Rasa cinta saudara kita kepada kita. Di mana kita tahu saudara kita tidak akan marah kepada hal-hal yang sepele, tapi akan marah kepada hal-hal yang sangat besar berkaitan dengan hukum-hukum Allah, syariat Allah. Ya. Maka bagi setiap mukmin, ya dia harus merasa cinta kepada saudaranya ketika saudaranya mengingkari kepada dirinya, karena menunjukkan rasa cinta saudaranya. Maka Nabi SAW mengatakan unsur ahqa dzaliman au madluma. Ya. Ada poin ketiga, tapi ini agar antum sukses ya dalam hidup ya. Dalam hidup. Kalau antum berinteraksi di dunia kerja gitu, mendapatkan atasan yang suka marah gitu, umpamanya gitu. Jadi mendapatkan atasan yang tidak rahmah, lalu apa sih cara mengobati diri kita? Ya, cara mengobati diri kita gampang gitu ya, agar kita tadi tidak pundung, tidak stres dan yang semisalnya. Ya, sederhana aja. Antum bilang bahwa saya belum bisa menyenangkan atasan saya, sehingga atasan saya sering marah, itu satu gitu ya. Yang kedua, ya husnudon, antum bilang bahwa atasan saya belum bisa mengekspresikan
yang terbaik bagi dirinya untuk saya gitu. Dan orang akan lebih memberikan kesempatan kepada orang lainnya untuk memberikan memberikan kata maaf gitu. Satu lagi. Ada nasabah bank yang sudah tidak aktif lebih dari setahun dan ia memiliki saldo yang belum diambil hingga saat ini. Apakah boleh saldonya digunakan untuk keperluan operasional bank sampah? Nah, ada nasabah yang sudah tidak aktif lebih dari setahun dan ia memiliki saldo yang belum diambil. Saldo dari apanya nih? Kalau saldo dalam arti saldo asli simpanan dia, ya wajib dikembalikan kepada apa? Kepada nasabah itu. Ya harus dicari karena miliknya. Dan kalau tidak ada, boleh untuk membangun masjid, sekolah. Kalau itu dalam arti saldonya saldo apa? Saldo simpanan. Tapi kalau yang dimaksud saldo adalah bagian dari hasil apa yang dinamakan dengan bunga dari bank tersebut, maka boleh untuk apa? Digunakan dalam perkara-perkara kebutuhan apa? Umum. Jadi definisinya beda ya. Kalau saldo dalam arti sisa uang ya yang dia miliki dalam satu bank dan itu uang dia, maka ini uang halal. Uang halal. Uang bersih artinya. Boleh digunakan. Kalau tidak dikembalikan, dicari orangnya, maka boleh di hal-hal yang syariat untuk bikin masjid, sekolah dan sebagainya. Tapi kalau yang dimaksud saldo adalah bagian saldonya adalah dari hal-hal yang merupakan ribawi, yaitu berupa bunganya dari uang simpanan dia, maka hal itu dipergunakan untuk perkara-perkara yang umum yang bukan yang dimuliakan. Ya, seperti tadi bikin tempat sampah atau bikin toilet, bikin jalan dan yang semisalnya. Wallahu taala alam. Sampai di sini pembahasan di malam hari ini. Insyaallah kita akan ketemu di pekan depan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.